Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Selamat berjumpa dalam renungan malam Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2020. Kasih setia Tuhan selalu bersama dengan kita semua. Karena itu kita patut bersyukur, berterima kasih, memuji dan memuliakan namanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran pada Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman kebenarannya. Mari memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, dengan tuntunan-Mu kami dapat melewati hari ini dengan baik. Dalam kasih-Mu kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kami. Dan kami boleh berada di malam ini, kami akan melewatinya dengan beristirahat. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami firman-Mu, sehingga firman ini akan menjadi pelita dan suluh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Malam ini kita akan membaca kitab Injil Yohanes. 2 ayat saja yang saya pilih untuk menjadi bahan renungan kita. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Saudara, saya mengambil tema hidup dituntun Roh Kudus. Mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang masih ingat dongeng tentang Pinocchio. Boneka kayu yang lucu dan nakal. Ini tahun 70, 80 dan masuk tahun 90, orang masih suka membaca tentang Pinocchio ini atau bahkan mendengar dari melihat siarannya dari televisi. Ya, Pinocchio boneka kayu yang lucu dan nakal. Seorang pemahat kayu yang membuat boneka, lalu dia beri nama Pinocchio. Kakek ini lalu menjadi ayah dari Pinocchio. Dia bernama Geppetto. Dan dia sangat mengasihi Pinocchio. Sayang, Pinocchio mudah sekali tertipu, mudah jatuh dalam jebakan. Lanjut cerita, Pinocchio ini karena dia suka malas, tidak taat pada papanya, akhirnya dia diberi teman yang bernama Jimmy Jangkrik. Dan peranan dari Jimmy Jangkrik ini adalah sebagai penolong Pinocchio. Selalu akan mengingatkan Pinocchio jika dia malas, jika dia nakal, Jimmy hadir sebagai penolong, juga mengingatkan jangan nakal, dan seterusnya. Saudara, apa yang saya mau katakan? Bahwa dari cerita tentang Pinocchio yang menarik adalah kehadiran seorang penolong, kehadiran seorang yang selalu mendampingi Pinocchio. Nah, kalau kita melihat realitas kehidupan kita, saudara-saudara, dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan kita ini lemah. Banyak kali saudara-saudara kita jatuh. Iblis itu begitu mudah menjerat kita. Setiap detik ketika kita jauh dari Tuhan, iblis langsung menangkap kita.
Iblis langsung menghancurkan kita, mengalihkan pikiran kita jauh dari Tuhan. Dan betapa gembiranya iblis jika kita meninggalkan Tuhan. Betapa bahagianya iblis ketika kita tidak membawa seluruh hidup kita pada Tuhan. Dia akan tertawa. Situasi inilah saudara-saudara yang membuat kita kadangkala tidak berdaya. Tapi jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa putus asa. Walau kita lemah, walau kita tidak berdaya. Karena apa? Firman Tuhan hari ini sangat indah sekali. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita baca ayat 17 dikatakan penolong itu adalah Roh kebenaran. Itulah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Roh Kudus diberikan Bapa kepada kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap orang. Dan karena Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita dikuatkan untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau kita ingat-ingat perintah Tuhan itu ada yang sangat mudah untuk kita kerjakan. Tapi ada juga yang susah sekali. Ada yang sama sekali tidak kita lakukan. Malah kadang-kala kita menantang perintah Tuhan ini. Nah, menghadapi situasi inilah maka firman Tuhan hadir pada kita. Bahwa ada Roh penolong, ada Roh kebenaran, Roh Kudus yang bersama dengan kita, bekerja dalam hidup kita, dalam seluruh aktivitas kita, kita dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang mengarahkan kita pada kebenarannya. Roh Kudus inilah yang mengajak kita untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga, saudara, tidak ada yang susah dari firman Tuhan kalau Roh Kudus bersama dengan kita. Roh penolong, dia akan menyertaimu, dia akan menguatkanmu, dia akan memampukanmu menghadapi kehidupan ini. Nah, bagaimana caranya saudara-saudara supaya kita selalu menyaksikan kehadiran Tuhan? Bagaimana caranya kita mendengarkan suara Tuhan? Maka bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan. Baca firman-Nya, ya, berdoa, kemudian menyaksikan kasih sayang Tuhan yang selalu hadir. Punya waktu di mana kita saat teduh, di mana kita hening sejenak, membiarkan Tuhan berbicara pada diri kita, maka kita akan menyaksikan disinilah Tuhan hadir. Saudara-saudara, banyak kali dalam kehidupan kita mengalami peristiwa kejadian yang berat, tapi selalulah menghadirkan Roh Kudus. Bahwa kehadiran Roh Kudus sebagai penolong itulah yang menguatkan kita. Itulah yang memampukan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Andalan kita hanyalah Roh Kudus. Di dunia ini Roh Kudus bekerja secara bebas kepada siapa saja, pada saudara-saudara dan pada saya. Kehadirannya akan menjadi penolong yang hebat, penolong yang kuat, penolong yang selalu menyertai hidup kita. Amin. Kita angkat pujian bersama, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita merasakan kehadiran Roh kebenaran yang menolong kita, menuntun kita menghadapi kehidupan ini. Mari menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Engkau penolong yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Roh Kudus, Roh kebenaran yang terus bekerja bagi kami. Kami lemah Tuhan, kami tidak berdaya. Hanya dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk menghadapi kehidupan ini. Kami mempersilakan Engkau terus bekerja dalam hidup kami agar kami kuat dan teguh. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa Tuhan. Untuk semua anak-anak-Mu di jemaat Tuhan, pelihara, jaga, kasihi dan tuntun hidup mereka. Baik anak-anak yang dalam pertumbuhan, anak-anak yang menuntut ilmu, setiap keluarga, setiap pribadi, Tuhan hadir bekerja dalam hidup mereka. Mereka akan terus menyaksikan bahwa sungguh Engkau adalah penolong yang sejati dalam berbagai tantangan hidup. Mereka akan meyakini bahwa Engkau hadir untuk menopang. Terima kasih Bapa, juga Engkau terus memelihara umat-Mu di muka bumi ini. Di masa-masa pandemik yang kami rasakan, biarlah Tuhan hadir untuk menolong setiap orang agar kami sungguh-sungguh memahami dan mengerti bagaimana hidup dalam suasana yang baru, di mana kami harus menjaga diri kami, menjaga lingkungan kami, dan kami boleh menjaga seluruh keberadaan kehidupan kami sehingga kami dapat terhindar dari virus yang beredar di tengah-tengah kehidupan kami, di muka bumi ini, di negara kami. Tolong pemerintah kami Tuhan untuk terus mengatasi persoalan ini. Kami percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka sehingga tindakan-tindakan bijaksana dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan hidup kami malam ini dalam kuasa-Mu, biar kami beristirahat dengan tenang dan boleh menikmati damai sejahtera Tuhan. Ini doa kami, ampuni dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan malam ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan memberkati, salam sehat.